Tadi dijelaskan bahwa Rasulullah itu punya garansi dari kesalahan, Ustaz. Terus kita sebagai umatnya, apakah bisa juga punya garansi kesalahan, Ustaz? Baik, eh, tadi kita jelaskan bahwa kalau Allah Ta'ala kan garansinya ayat kan ya. Bahkan bukan hanya Rasulullah, Ahlul Bait, Ahlul Kisah. Ahlul Kisah itu yang 5 orang itu. Jadi yang kita baca li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah al Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Jadi innama yuridullah liyudhiba ankum rijza alal bait wa yutahhirakum tathira. Itu jelas ayat tathir, ayat penyucian dari dosa dan kesalahan itu diberikan kepada 5 orang tersebut, yaitu diantaranya adalah Rasulullah. Karena li khamsatun itu simbol dari apa namanya, dari penciptaan Allah Ta'ala kepada alam semesta beserta isinya. Mungkin kalau diberi kesempatan minggu depan kita bahas itu bagaimana li khamsatun itu satu persatu. Kita fokus hari ini kepada garansi. Jadi garansi dari Allah Ta'ala bahwa Rasulullah itu jelas diampuni. Apa Allah bilang liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, bahwa Allah itu akan senantiasa mengampuni dosamu yang telah lalu atau yang akan datang. Padahal Rasulullah sendiri ketika usia 4 tahun itu sudah dibedah hatinya. Dada sebelah kirinya ketika usia 4 tahun beliau itu sudah dibedah. Dan beliau tahu kalau yang membedah itu malaikat. Padahal masih usia 4 tahun. Itu sudah dibedah oleh Allah Ta'ala melalui malaikatnya itu Jibril, Mikail dan Israel. Kemudian dibedah, dibersihkan, jantungnya diambil, disucikan dengan Telaga Kautsar. Maka kemudian setelah itu ditutup kembali dan beliau dalam keadaan sadar itu. Dan beliau dalam keadaan sadar itu. Sehingga saudara sesusuannya pulang. Dan karena saudara sesusuannya juga lihat putra dari Sayyidah Halimatus Sa'diyah yang nyusui beliau itu lihat kepada bagaimana Nabi kita ketika masa kecilnya dibedah dadanya oleh para malaikat itu. Terus apakah mungkin wong beliau 4 tahun belum punya dosa sudah disucikan hatinya? Dan nanti ketika mau Mi'raj dibedah lagi 2 kali dalam sejarah itu. Ketika mau Mi'raj itu dibersihkan lagi. Dadanya sebelah kiri itu, di jantungnya sebelah kiri itu. Oleh Allah Ta'ala melalui perantara para malaikatnya tadi. Artinya kalau beliau itu memiliki kemuliaan demikian, apakah kita itu bisa? Ya, itu namanya khususiyah. Khususiyah itu keistimewaan yang dimiliki oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak sama dengan kita. Kita contoh banyak khususiyah yang dimiliki oleh Nabi. Makanya kalau bercerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus bercerita secara utuh. Jangan hanya bercerita bahwa istri Rasulullah itu 9 dan kita bolehnya 4. Gitu. Terus kemudian ketika di zaman Nabi berdakwah itu senantiasa mengadakan perang. Seakan-akan Nabi kita itu adalah panglima perang dan Nabi kita itu tukang kawin. Seakan-akan begitu. Karena mencontohkan Nabi tidak pernah secara sempurna dilihat. Coba bagaimana kronologisnya sampai nikah sebanyak 9. Ketika beliau meninggalkan istrinya ketika wafat itu. Tanya bagaimana pernikahan beliau dengan Ummu Salama. Dengan Maria Sayyidah Mariatul Qibtiyah. Dengan Sayyidah Aisyah latar belakangnya apa. Sayyidah Hafsah latar belakang. Coba kalau kita baca secara utuh. Jadi jangan dibaca akad dan kawinnya saja. Akhirnya bilang bahwa itu adalah sunnah Nabi. Gitu. Kalau itu yang dipakai, maka umat Islam ini menjadi umat yang apa namanya, yang hanya memiliki hasrat untuk memenuhi
nafsu birahinya saja dengan begitu nantinya. Padahal Rasulullah tidak diturunkan untuk itu semata, tetapi beliau diturunkan sebagai rahmat dan kasih sayang kepada alam semesta. Maka yang lain tidak ada yang punya itu. Yang punya kemaksuman selain daripada 5 orang ini itu tidak ada, tidak dijamin oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak ada yang yang memiliki garansi seperti beliau. Makanya kalau kita hanya bisa bermohon kepada yang namanya ampunan. Kita hanya berharap ampunan dari Allah Ta'ala. Wong kita baru balik sudah numpuk dosa. Mau baru balik, gak usah sampai usia 60 tahun, 70 tahun, baru balik. Gitu. Makanya katanya Imam Syafi'i, cintailah orang soleh. Aku sangat mencintai orang soleh, sekalipun aku tidak termasuk dari golongan mereka. Aku tidak suka kepada ahli maksiat, sekalipun saya juga ahli maksiat. Itu katanya Imam Syafi'i. Artinya bahwa nggak ada manusia model hari ini, apalagi zaman sekarang, yang digaransi oleh Allah Ta'ala untuk tidak memiliki yang namanya kesalahan. Nabi Yunus itu sudah nabi, meninggalkan umatnya kok akhirnya ditegur dengan ditelan oleh ikan paus itu. Dan di situ selama 40 hari. Jadi beliau ada di dalam itu selama 40 hari kemudian. Dan itu tidak membuktikan, dan itu membuktikan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Jadi kalau nabi yang lain itu adalah nabi yang pernah melakukan kekeliruan menurut derajatnya. Makanya muncul dalam tasawuf itu disebut dengan istilah hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Menurut abror, abror itu manusia baik, itu baik. Jadi sebuah ibadah menurut orang yang derajatnya nyampe abror itu sudah baik, tapi bagi muqarrabin itu jelek. Jadi seperti pelanggarannya Nabi Adam alaihissalam, bagi kedudukannya Nabi Adam itu dianggap jelek kalau disesuaikan dengan kedudukannya. Contohnya sederhanalah. Jadi kalau orang yang tidak ngerti bab aurat, kemudian hari Ahad, Care Free Day, dia pakai celana pendek, orang tidak bakal rasanan. Tapi kalau seorang ustadz yang sudah ngerti safinah mana batas aurat laki-laki, kemudian dia pakai celana pendek separuh paha, orang bakal rasanan. Kenapa dirasani? Karena derajatnya dia sebagai orang yang sudah ngerti kepada bab aurat, tapi dia masih tetap pakai celana pendek. Berbeda dengan orang yang memang tidak pernah ngerti itu semua, sehingga dia pakai celana pendek pun orang tidak akan rasanan. Seperti itu. Jadi derajatnya Nabi yang tinggi itu, kesalahan kecil dianggap besar. Contoh, bertanya itu jelek. Bertanya itu jelek kalau levelnya Nabi. Contohnya, Nabi Musa, Rabbi arini andur ilaik, ya Allah, izinkan saya untuk melihat kepada engkau. Itu katanya Nabi Musa. Akhirnya ditegur oleh Allah Ta'ala dengan dipingsankan yang namanya Nabi Musa alaihissalam. Untuk digambarkan bahwa melihat dengan mata zahir ini nggak akan pernah bisa. Kemudian Nabi Ibrahim pernah nanya juga, kaifa tuhyil mauta, gimana ya Allah caranya engkau menghidupkan orang mati? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukin sama saya, katanya Nabi Ibrahim. Gimana caranya engkau menghidupkan orang mati? Apa pertanyaannya Allah Ta'ala pada Nabi Ibrahim? Qala awalam tu'min. Emang kamu nggak percaya tuh Ibrahim kalau saya ini mampu, katanya Allah Ta'ala. Qala bala. Percaya ya Allah. Lihat ma'inna kolbi. Tapi ini semua untuk menenangkan keraguanku. Itu katanya Nabi Ibrahim. Nah, yang nggak pernah nanya neko-neko satu itu hanya Sayyiduna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang nggak pernah neko-neko tanya segala macam, nggak pernah itu sama Allah Taala.
Bahkan ketika dilempari di mana namanya? Di Gunung Taif itu, ketika dilempari batu, pada saat itu turunlah malaikat Jibril, jika engkau berkenan wahai Rasulullah, jika panjenengan mau akan saya angkat Gunung Taif ini, akan saya timpakan kepada mereka. Apa bahasa beliau? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah karena mereka tidak tahu kalau saya ini nabi. Mereka enggak tahu kalau saya ini nabi. Yang penting ya Allah, engkau tidak marah kepadaku. Fa illam yakun li ghadabun fala ubali. Itu nabi kita. Atau ketika perang Uhud sampai beliau berdarah-darah itu malaikat nawarkan bantuan tetap tidak mau beliau. Bahkan darah yang dari geraham beliau yang kena apa namanya, yang rempal itu kan sampai berdarah-darah. Itu darahnya diusapkan ke baju besinya. Kenapa? Karena malaikat itu katanya Rasulullah hanya nunggu darah tuh netes. Kalau sampai darah Muhammad Rasulullah itu netes ke bumi, kita habisi manusia-manusia kafir itu. Sebagaimana perang Badar. Jangan sampai akhirnya apa? Nabi karena tidak pingin darahnya menetes, jadi yang netes di janggutnya diusapkan ke ininya, ke baju besinya. Kenapa? Karena malaikat itu sudah pada siap siaga semua. Kalau satu tetes saja netes ke bumi, darahnya Rasulullah mereka akan turun. Tapi apakah beliau minta pertolongan pada Allah Ta'ala? Tidak. Kenapa? Karena mau mengajarkan kepada kita. Beliau yang alam beserta isinya ini tercipta karenanya. Itu kan ketika lapar, apakah minta makanan manna wasalwa sebagaimana umatnya Nabi Musa alaihissalam? Wahai Musa, mun swarga bodo ongguan, coba saya pengen tahu rasanya makanan surga kayak apa. Alaikumul manna wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Diturunkan makanan manna dan salwa itu dari mana? Dari surga. Umatnya Nabi Musa itu. Jadi makhluk bumi yang merasakan makanan surga siapa? Umatnya Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah lapar sampai 3 hari. Diganjal dengan batu perutnya. Tidak minta makan manna wassalwa. Kenapa? Karena ketika beliau ditanya oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, beliau menjawab, ya Rasulullah, kenapa kalau lapar engkau tidak datang ke rumahku, kalau hanya untuk engkau makan? Aku ingin menebusi laparnya umatku. Ini sudah ditebusi semua laparnya. Dia tak pakai gelek karena sudah ditebusi oleh roh, apalagi tidak pernah ditebusi misalkan. Maka dari itulah kita kalau berharap garansi ditutup sudah tidak ada garansi dari kesalahan, yang ada adalah minta ampun dari kesalahan. Jadi kalau garansi dari Allah Ta'ala itu sudah nggak ada untuk kita semua. Yang ada pada kita adalah memohon ampunan dari Allah Ta'ala. Selain daripada Allah Ta'ala nggak ada yang bisa ngasih. Yang bisa ngasih garansi itu adalah Allah Ta'ala. Terus kalau kita kemudian bilang, oh berarti Allah itu pilih kasih. Katanya Rahman Rohim, kok saya tidak dikasih gitu. Dia mau mencintai siapa, dia mau membenci siapa. Yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Suka-suka dia gitu. Bukan urusan kita gitu. Kita ini kadang kan wilayahnya atau wewenangnya Allah Ta'ala kita nilai gitu. Nanti kalau kita di surga gimana? Wong jawaban ki udah tunya tak jelas nasib. Lah tanya bagaimana nanti kalau di surga seperti itu. Ya itulah manusia ya, rasa ingin tahunya besar tetapi setelah tahu tidak diamalkan. Itu kita. Makanya ya marilah kita sambungkan hati kita bersama kepada manusia agung yang tidak pernah punya salah, yaitu Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.